Ini terlihat di sini ya. Berarti kita masuk di pengenalan program dasarnya MATLAB. Nah, bedanya MATLAB yang saya bahas di sini nanti saya akan melakukan simulasi melalui MATLAB yang versi PC. Akan tetapi saya akan kondisikan dari versi PC tadi untuk yang memiliki compatibility atau hasil penggunaan yang sama dengan yang ada di MATLAB Mobile. Ya, nanti kurang lebih ini yang digunakan di bagian yang di PC. Nah, ini tampilan di PC ya. Tapi untuk nanti tampilan di MATLAB Mobile, nanti akan saya tunjukkan juga. Saya akan masuk yang versi mobile. Namun sebelumnya kita bahas dulu yang saya sudah siap di bagian yang MATLAB di PC. Tapi akan saya jalankan yang bagian-bagian yang kompatibel saja. Nah, contohnya seperti ini. Di MATLAB Mobile, itu nanti yang tampil di workspace, saya sedikit mengulangi, yang di workspace ini tidak tampak ya, yang di bagian MATLAB Mobile. Sedangkan yang di bagian PC ini lengkap, semuanya tampil. Nah, jadi ada beberapa rangkaian yang ada di command window yang ditampilkan di mobile. MATLAB Mobile itu kan yang tampil adalah command window-nya. Nah, nanti akan kita jalankan dalam penggunaan MATLAB Mobile tersebut masuk dalam bagian MATLAB yang ada di PC. Itu langkah-langkahnya kurang lebih sama, cuma ada sedikit perbedaan dan fitur yang terbatas di MATLAB Mobile. Contohnya seperti ini, perintah CLC dan clear, bahkan sampai dengan save format yang ada di sini, ini ada beberapa rangkaian yang sama, ada beberapa rangkaian yang berbeda. Suatu contoh seperti ini, saya tunjukkan ya. Nah, ketika kita melakukan bentuk pengisian data, ini berarti data ini masuk ya. Saya punya A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka kalau kita lakukan kalimat perintah seperti load di sini, berarti langkah perintah ini sudah bisa dilihat, itu adalah memuat variabel yang disimpan. Data A1 ya, kemudian B sama dengan 2. Berarti data ini kalau kita mau panggil itu adalah direktori ya, nanti itu bisa masuk ke dalam bagian direktori filenya. Contohnya seperti ini. Nah, berarti kan ini mengetahui isi folder yang dituju tadi sama bagian dari data yang ada dalam bentuk variabelnya. Berarti kalau kita mau mengetahui direktori kita datanya sudah ada, berarti itu akan dicek di dalam isian MFile yang sudah kita bikin. Nah, nanti akan kita demokan untuk yang MFile nanti di akhir. Yang ini masih bagian yang ada di dalam sini. Nah, berarti untuk kita memasukkan data ini ada atau tidak, kita bisa panggil dengan cara perbagian. Tadi A, B tadi bisa jalan datanya, tapi kalau kita lakukan bentuk CLC di sini, berarti ini akan menghapus semua yang ada di dalam command window. Nanti semua command window tadi dihapus, tapi data tetap masih ada. Masih ada di sini. Itu adalah data variabel di dalam bentuk workspace-nya. Sedangkan kalau kita nanti masukkan semua data tersebut, untuk kita mau hapus, berarti kita menggunakan bentuk dari clear. Nah, data yang ada dalam variabel tadi, kalau kita panggil A, maka function atau variabelnya tidak dimiliki di dalam workspace kita. Hal ini berlaku sama dengan yang terjadi di dalam bentuk MATLAB Mobile. Jadi versi PC maupun versi yang mobile, keduanya memberikan hasil yang sama. Nah, nanti kalau kita masukkan ulang lagi data itu akan masuk. Maka kalau kita tidak melakukan clear, berarti data ini akan terpanggil. Yaitu di mana A kan 1, B tidak ada. Karena tadi kan di dalam B, data di sini tidak muncul. Nah, itu ya kurang lebihnya untuk basic dasar ya, yang harus kita ketahui dalam penggunaan dari fungsi perintah di MATLAB. Baik itu nanti penggunaan MATLAB yang mobile. Nah, sedangkan untuk direktori tadi tersimpan di mana, itu kan ada WHO yang ini ya. Berarti bukan badan PBB-nya WHO ini, tapi adalah WHO adalah variabel yang termuat tadi. Nah, berarti kalau kita lakukan CLC seperti ini dan kita lakukan WHO seperti ini, berarti berarti variabel apa yang tersimpan di sini? Berarti ada A. Nah, berarti kita bisa memanggil A tadi, ada apanya di dalam data tadi. Berarti kita bisa lihat, oh ini ada A. Nah, berarti kita bisa memiliki data tersebut. Nah,
Kalau kita lakukan penghapusan dan kita masukkan semua data yang baru, berarti misalkan A sama dengan sin 30, misalnya saja, kita masukkan di sini. Kemudian yang B itu adalah log 10, misalnya seperti ini. C itu sama dengan 100 ya, misalnya seperti ini. Nah, berarti masing-masing data tadi, kalau kita lakukan CLC, semua datanya ada. Berarti kita bisa memanggil data tadi yang dimiliki ada A, B, dan C masing-masing. Nah, berarti saya tinggal lanjut ke basic dasar di sini sudah ada semua ya. Kecuali yang ini nanti kan kita bahas di bagian MPL ya. Saya lanjutkan di bagian komputasi. Nah, nanti kita memiliki simbol yang kita miliki tadi untuk menambahkan, untuk mengurangkan, mengalihkan, membagi ataupun sampai pemangkatan. Ini adalah operator fungsi yang di dalam MATLAB. Berarti nanti ada penjumlahan ya. Tapi untuk menjumlahkan itu kita bisa langsung dengan angka tertentu atau kita bisa menggunakan dengan variabel tertentu. Suatu contoh seperti ini. Jadi di mana nilai A yang dimuat tadi kan memiliki bentuk nilai dari sin 30-an. Nah, berarti kita bisa jumlahkan dengan nilai yang ada tadi. Berarti dengan log. Cuma masalahnya ini sudah hasil. Nah, berarti muat di sini nanti kita bisa melakukan langkah seperti ini. Nah, ini ya, dengan log 10 ya tadi. Nah, berarti hasilnya akan dimuatkan dengan nilai yang sama antara variabel A dengan variabel B yang dimuat tadi dengan permasalahan yang ada di dalam tulisan. Kemudian kita bisa muat dalam bentuk komputasi, yaitu dengan bentuk seperti ini. Nah, berarti kita bisa muatkan, oh ya, berarti nilai A dan B tadi bisa dijumlahkan. Baik itu penjumlahan maupun pengurangannya. Kalau dikurangkan, berarti kita bisa mengubah nilai yang ada di dalam sini. Nah, ini berarti tinggal dikurangkan. Berarti tanda positif, negatif, berarti itu adalah bentuk dari nilai penjumlahan ya. Di sini tanda positif atau nilai penjumlahan, tanda plus ya di dalam keyboard. Kemudian di keyboard itu ada tanda strip seperti min itu ya. Nah, itu berarti untuk nilai penjumlahan dan pengurangan di dalam komputasi ini. Sedangkan kalau kita melakukan bentuk pembagian, tanda seperti bentuk slash itu ya, A dan B. Nah, itu berarti tanda untuk membagikan. Sedangkan bentuk untuk mengalihkan pakai star, yaitu bentuk dari nilai yang ada di dalam A dan B. Kemudian nilai ini dikalikan. Berarti kalau dikalikan, maka kita bisa menggunakan tanda shift dan angka 8. Berarti tanda shift dan 8 itu berarti tandanya kali ya. Berarti A kalikan dengan B. Karena angka di sini adalah variabel tadi kan angkanya seperti desimalan yang banyak, maka kita nggak bisa mendefinisikan apakah nilai yang kita kalikan tadi benar. Nah, kita coba dengan angka yang berbeda. Saya lakukan dengan angka yang umum saja. Jadi misalnya A sama dengan 1, maka B sama dengan 2, maka C sama dengan 3. Maka kalau ini saya lakukan CLC ya, maka kita bisa melihat dan ngecek apakah A kalikan dengan C di sini memberikan hasil yang benar. Kan A 1, B 2, C 3. Berarti A kalikan C benar kan 3 hasilnya. Sedangkan kalau saya bagi dengan yang di sini C dibagi dengan A, maaf dengan B biar kelihatan ya. B-nya 2, C-nya 3. Berarti hasilnya seperti 1,5. Nah, berarti hasil di sini benar dengan hasil yang sudah kita masukkan. Nah, berarti kita bisa masukkan kembali dengan data yang sama ya, di mana nilai A sama dengan 2, B sama dengan 3. Kalau kita masukkan huruf yang ada di dalam sini variabelnya nggak sesuai, maka dia tidak bisa dijalankan. Nah, berarti kalau saya punya A besar, saya bagi dengan B kecil. Berarti ada variabel yang nggak bisa dimasukkan dan dia bisa mengalternatifkan asalkan dia online ya. Nah, nanti MATLAB Mobile ini akan memberikan rekomendasi did you mean, artinya apakah yang kamu maksud A dibagi dengan B
dia akan merekomendasikan hasil yang benar. Oh iya, berarti memang betul yang dimaksud itu. Nah, inilah keuntungannya kalau di dalam penggunaan komputasi tadi itu sudah dilakukan dalam bentuk secara daring atau kita melakukan dalam bentuk online. Itu untuk bagian dasar dari operasi perkaliannya ya. Baik itu pembagiannya, penjumlahan ataupun sampai pengurangannya. Kita lanjut. Nah, yang ada di sini ini tidak berlaku ya kalau kita menggunakan bentuk dari MATLAB Mobile. Ada beberapa yang nggak bisa dijalankan di sini. Nah, contohnya seperti real, image, absolute, absolute bisa kalau absolute, kemudian angel. Nah, di sini ada beberapa bagian. Contohnya ini, seperti absolute. Kenapa absolute tadi di sini jalan, sedangkan nilai real, yaitu yang lain itu di dalam MATLAB Mobile ada yang dia kompatibel, ada yang enggak. Nah, berarti tergantung dari bagian ketika kita memberikan bentuk perintah di dalam sini. Nah, tadi kan kita sudah coba sin ya, untuk yang bentuk sin. Nah, sinus ini, tadi sinus 30. Itu sudah bisa masuk tadi ketika saya coba. Nah, apakah di MATLAB Mobile memberikan langkah yang sama? Nanti akan kita demokan juga ya, melalui bentuk MATLAB Mobile-nya. Nah, kemudian nanti ini untuk seperti modulo, struktur aljabar dan lebih ke struktur aljabar, modulo, kemudian rem, LCM. Nah, ini nanti arahnya ke prime itu juga sama, itu ke struktur aljabar nanti arahnya. Nah, untuk di sini ini adalah beberapa perintah dalam fungsi matematika yang bisa kita pergunakan dalam perhitungan matematika. Nanti ini untuk inverse diawali dengan huruf A. Jadi kalau tadi sinus tinggal tambahkan A sin. Buka kurung ini adalah nilai angka secara radiannya. Nanti akan dimasukkan di dalamnya. Nah, suatu contoh. Nah, ini dia. Saya coba masuk ke bentuk MATLAB Mobile ya. Saya akan coba masuk ke dalam bentuk MATLAB Mobile-nya. Saya join dulu. Ini harus connect internet ya. Ini harus connect dengan internet. Kemudian ketika kita masukkan tampilan dalam fungsi perintahnya, ini kan ada nilai mutlak. Biasanya nilai mutlak dimasukkan dalam materi beberapa yang digunakan dalam matematika ya biasanya seperti metode numerik, kemudian seperti materi-materi dasar. Nah, nanti juga masuk di materi dasar juga sama ya. Nah, satu contoh seperti ini nilainya. Nah, tadi saya masukkan nilai absolut. Kalau absolut kan berarti nilainya mutlak ya. Berarti kalau itu tandanya ada negatif, maka dia tidak berlaku negatif ya kalau absolut. Nah, pasti dia memuat nilainya positif. Itu absolut. Nah, sedangkan kalau kita masukkan nilai sin, misalkan ini adalah nilai sin. Nah, tadi. Nah, ini hasilnya. Kemudian kalau kita masukkan nilai inverse sin-nya, nah ini nilai inverse sin-nya, kita masukkan, maka data ini yang dimaksud I yang di belakang itu artinya imajiner. Nah, berarti data yang I yang tertampil di sini itu artinya imajiner itu. Ada nilai I imajinernya. Berarti nanti kalau kalian melakukan aplikasi yang ada dalam sini, itu berarti ada beberapa fungsi yang perlu disertakan dalamnya dan menggunakan tanda perintahnya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi ketika kita menggunakan tanda perintah yang tertampil di dalam penggunaan perhitungan, jadi misalkan kita menggunakan absolut, perhatikan tanda kurungnya, itu sangat mempengaruhi sekali terhadap nilai hasil akhirnya. Nah, juga berlaku sama ketika kita nanti dalam bentuk perhitungan di dalam penggunaan perintah dalam kalau kita menggunakan besar kecil seperti A, S, I, N seperti ini, berarti kan ini kalau tadi kita gunakan sin 30, contohnya seperti ini ya. Lihat. Nah, kalau kita bisa gunakan nah seperti ini nanti sin 30. Kemudian ini kita masukkan sin dari 30. Nah, jadi ini imajiner ya hasilnya. Nah, berarti kalau kita masukkan hasil di sini nanti, kalau itu besar kecilnya tidak sesuai, contohnya seperti ini ya, maka ini nggak bisa dijalankan. Nah, yang saya maksud tadi seperti itu. Dan itu juga berlaku untuk bentuk underscore. Contoh, misalnya saya punya nilai, misalnya saja galat
Ini ada galet biasa, itu akan Anda pelajari di materi metode numerik, contohnya seperti itu. Nah, misalnya saya punya galet 12. Galet ini berbeda dengan menggunakan galet hampiran. Ini contoh ya. Nah, berarti ini adalah penamaan saja ya. Misalnya hampirannya 14. Nah, berarti antara galet hampirannya dengan galet yang biasa di sini memberikan nilai yang berbeda. Nah, berarti nilai di sini nanti bisa dinamakan sebagai satu variabel. Nah, ini variabelnya berbeda ya. Dimaksudkan di situ. Berarti penamaan penggunaan underscore itu dimanfaatkan pada nilai variabel tertentu. Contohnya di situ yang dimaksud. Nah, sekarang saya akan hapus di sini. Kalau misalnya saja saya punya nilai ya untuk penamaan underscore itu adalah kita punya nilai di sini adalah hasil sama yang akan dibagikan. Nah, contohnya seperti berikut. Kalau kita punya nilai akar, ya, berarti akarnya adalah tadi pakai SQRT ya, SQRT dari nilai 144. Nah, berarti 12. Berarti apakah hasil tersebut kita bisa hasilkan dengan nilai yang sama? Berarti hasil tadi kalau kita ambil hasilnya itu sama dengan dari 12 kali dengan 12. Maka berlaku hasil tersebut memiliki nilai yang sama dengan SQRT tadi. Nah, berarti penamaan underscore di sini kalau kita masukkan dalam pengujian ya istilahnya, berarti kita bisa masukkan hasil ya, hasil dari pengujiannya apakah nilai dari kuadrat tersebut memberikan hasil yang sama. Nah, sekarang saya membahas tentang penggunaan pangkat ya, berarti 12 pangkat 2. Nah, berarti 12 kuadrat. Berarti hasil pengujian tadi memberikan hasil dari square root yang sama. Nah, berarti underscore ini memberikan hasil pengujian. Kalau kita bisa gunakan WHO tadi, berarti ada jawaban hasil dan hasil pengujian tadi. Nah, itulah untuk membuktikan dari variabel. Langkah ini yang saya lakukan kurang lebih sama dengan yang kita ujikan ketika kita menggunakan yang MATLAB Mobile. Itu kurang lebihnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian materi yang di dalam penggunaan MATLAB Mobile di sini maupun menggunakan yang MATLAB PC ya, sama aja pada prinsipnya. Yang berbeda adalah ketika kita menggunakan metrik. Nah, nanti yang ini beda ya nanti. Kita gunakan yang metrik. Nah, perbedaannya untuk yang metrik, nama metrik saya perhatikan di sini. Untuk nilai A itu pakai buka kurung siku. Kalau itu khusus yang metrik. Suatu contoh seperti ini. 1, 1, masih 1, titik koma, berbeda 1, 2, 3. Berarti ini penggunaan dari metrik. Pembahasan. Baik, kita lanjutkan. Tadi untuk membentuk matrik di sini, tadi kita gunakan bentuk dari A besar. Kemudian di sini kita kasih sama dengan buka kurung siku 1, 2, 1, maaf, semikolon atau titik koma ya. Kemudian 3, 4, buka kurung siku tutup. Nah, artinya di sini kita membentuk matrik dengan ordo 2 kali 2.
Kemudian kalau kita masukkan dengan ordo 2 kali 3, maka yang berlaku di sini kita perhatikan ini berarti membentuk satu baris. Berarti ini untuk titik koma itu berarti untuk menuju ke baris kedua. Baris kedua kan 3, 4 ini. Berarti ini baris kedua, 3, 4. Maka kalau itu yang diminta adalah ordonya itu adalah 2 kali 3, maka yang berlaku di situ adalah 2 baris dan 3 kolom. Berarti kalau kolom berarti ini ada 1, 2, nanti spasi 3. Saya tunjukkan. Nah, contohnya seperti ini. Berarti ada 1, spasi 2, spasi 3. Berarti ini ada membentuk baris pertama untuk kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian titik koma. Di sini ada 4, 5, 6. Berarti urutan dari masing-masing penentu baris dari baris kedua untuk kolom 1, 2, 3. Center seperti ini. Jadi ini ordonya yang dimasukkan di sini adalah 2 kali 3. Nah, berarti saya lanjutkan lagi untuk yang C. Misalkan C itu adalah untuk penentuan dengan ordo kali 2 yang sama untuk kita akan membuktikan apakah penjumlahan dalam bentuk matriks itu bisa berlaku. Nah, nanti akan kita tunjukkan di sini. Ya. Sekarang saya masukkan, kalau tadi kan hurufnya kecil, dia pasti tidak bisa melakukan bentuk sensitivitasnya ya. Nah, karena variabel tadi nggak bisa masuk. Kan di domainnya itu adalah A dan B. Tandanya positif. Nah, di sini A dan B tidak bisa dijumlahkan karena dimensinya berbeda. Sifat dari matrik. Kalau matrik untuk sel ke elemennya tidak sama, maka dia bisa dilakukan bentuk penjumlahan. Itu sifat dari penjumlahannya ya. Nah, berarti saya akan tunjukkan di sini A dengan B, berarti tidak bisa berlaku A dengan C yang bisa. Ya, karena dalam bentuk C di sini dengan A itu memiliki ordo yang sama. Nah, itu adalah bentuk penggunaan dari bagian matrik. Maka sudah bisa ditunjukkan di sini. Berarti untuk penghitungan sifat dari definisi matrik berlaku. Karena sifat dari matrik sendiri itu singkatan dari matrik laboratori. Jadi kita akan lebih banyak menggunakan bentuk-bentuk metrik dalam semua bentuk perhitungan. Nah, baik itu nanti dalam bentuk data maupun dalam bentuk statistik itu juga sama, nanti bisa berlaku di sini, maupun bentuk seperti aljabar juga sama. Nah, jadi nanti kalau kita mengemas dalam bentuk aljabar pun juga kita bisa masukkan hal yang sama di sini. Misalnya untuk matrik nanti bisa diulas lagi ya untuk lebih detail lagi dengan menggunakan bentuk seperti determinan, det ya. Itu pada mata kuliah tertentu nanti itu bisa digunakan seperti aljabar linear, kemudian aljabar nanti di elementer juga sama ya untuk. Nah, itu nanti bisa dikemas dalam bentuk perhitungan. Jadi saya membahasnya dasar. Baik, sekarang saya lanjutkan dalam bentuk yang simbol, yaitu kita namakan sims ya. Sebelumnya sudah pernah saya bahas, tapi tidak mendetail. Sekarang kita akan masukkan di sini. Kalau kita punya sims, nah ini sim x ya misalnya. Nah, ini sim x di sini sudah kita bisa tentukan untuk nilai sim x-nya. Maka untuk menjumlahkan dengan variabel yang sama, maka kita harus memberikan nilai yang sama pula ya. Tapi harus tanda kali harus dimasukkan. Bedanya kalau kali nggak dimasukkan, maka untuk bentuk perhitungan di sini tidak bisa berlaku. Nah, contohnya seperti ini. Berarti dia masih minta tanda startnya. Nah, contohnya seperti itu. Maka nilai tersebut bisa dijalankan. Nah, sekarang kalau nilai tersebut memberikan nilai yang sama, misalnya saja untuk bentuk aljabar di sini, misalnya adalah saya punya nilai dari perhitungan dari 2x 2 kali x pangkat 2 kemudian ditambah dengan 3 kali x ditambah dengan 5 kali X. Nah, maka dia akan secara otomatis menjumlahkan nilai data yang ada dalam sini. Yang X saja yang sama, yang variabelnya.
Sedangkan yang dia berpangkat, dia tidak akan dilakukan dalam bentuk perhitungannya. Berarti dia sudah bisa menyamakan antar bagian dari koefisien terhadap variabelnya. Nah, berarti dia sudah aplikasi ini berarti bisa membahas tentang masing-masing pengenalan variabelnya secara otomatisnya ya, karena dia sudah program. Nah, sekarang kalau saya masukkan nilai solve-nya, nah ini dia. Untuk variabel yang ada di sini, ini diperhatikan untuk nilai solve-nya, ini berarti ada equation-nya. Saya masukkan answer tadi, kemudian variabelnya kan X tadi ya, jadi yang diminta untuk solve tadi, dia bisa memberikan hasil enggak? Nah, jawabannya dapat. Karena kan ketika kita memberikan 2X pangkat 2 plus 8X untuk nilai solusi atau penyelesaiannya, maka bisa dimasukkan nilai variabel tadi, bisa di-answer ya. Kayak question tadi kan ini answernya, questionnya, kemudian ini X-nya. Berarti itu bisa masuk ya dalam bentuk perhitungan seperti penggunaan aljabar. Mungkin bisa bermanfaat untuk aljabar elementer. Nah, itu untuk solve-nya, tapi tidak ada langkah-langkah, dia hanya hasil ya. Untuk langkah ada. Nah, mungkin beda kalau kita menggunakan Wolfram Alpha. Nah, itu beda sekali. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, sekarang saya hapus untuk langkah yang tadi. Sekarang kita masuk ke, saya masukkan ke tier, ini CLC lagi. Nah, jadi tadi ada metrik. Nah, ada kemudian untuk aljabar ya, untuk penyelesaian. Dan kemudian apakah kita bisa melakukan dalam bentuk penggambaran. Nah, berarti untuk bentuk penggambaran, di sini ada perintah yang kita bisa menggunakan bentuk plot ya. Nah, ini ada bentuk plot. Kita bisa masukkan. Untuk bedanya, untuk di sini adalah line space ya. Berarti untuk line space itu adalah kita bisa masukkan semua dari line yang ada di X space-nya untuk semua masuk di dalam X-nya nanti. Nah, suatu contoh seperti berikut. Nah, saya membuat nilai yang ada di dalam ini untuk nilai X-nya dan untuk nilai Y-nya. Saya coba untuk melakukan bentuk di sini. Nah, ini kalau kita plot ya, untuk plot untuk areanya, maka yang kita plot itu hanya X terhadap Y-nya. Berarti kan ini, berarti antara nilai yang ada di sini 1 dan 3, berarti dia memuat satu figur. Nanti kalau di MATLAB Mobile sama ya, dia tampilnya di figur yang ada di pojok kanan itu. Nanti diklik di bagian MATLAB Mobile-nya, itu di pojok kanan nanti ada bagian figur yang bisa nyala. Nah, ini jadi berlaku kalau kita menggunakan perintah plot. Berarti kita akan menggunakan bentuk dari titik terhadap nilai yang akan kita masukkan. Nah, bedanya kalau kita menggunakan yang plot yang urutan garis yang ketiga ini ya, X1, Y1, berarti itu adalah nilai dari masing-masing persamaan ya. Nah, persamaan tadi kalau kita masukkan nilai Y-nya, berarti persamaannya nilainya berapa? Suatu contoh seperti berikut. Saya punya nilai Y, di mana nilainya adalah untuk nilai mod, ya, nilai dari Y sama dengan sin 30. Nah, ini berarti sekarang kalau kita coba gambarkan dari nilai Y tadi, ya, tadi nilai Y yang akan masuk di sini, nilai Y itu akan kita plotkan untuk masuk di dalam perhitungannya ya. Bentar, saya ulangi lagi. Nah, seperti ini. Karena value-nya ini nggak dimasukkan jaraknya berapa untuk terhadap nilai masing-masing X, maka kalau kita masukkan nilai dari Y tersebut sama line space-nya, berarti line space-nya kita bisa atur dari X, Y sampai ke berapa. Jadi kita bisa masukkan 1 sampai 30. Nah, tapi nanti untuk line space yang ada di sini, nah ini line space yang ada di sini, berarti kan nilai yang ada dimasukkan dalam sini itu adalah nilai Y yang sinus 30 itu masuk ya. Terhadap batasnya adalah 1 sampai 3. Nah, berarti yang dimasuk Y di sini 1 sampai 30 yang nih nilainya. Nanti akan masuk dalam setiap persamaan dari nilai equation-nya.
Nah, karena di sini adalah angka, maka yang dimasukkan tersebut tidak bisa berjalan. Nah, berarti nanti kalau kita masukkan nilai sin X-nya sampai nilai yang akan kita tentukan, berarti kita bisa memasukkan nilai yang ada di dalam tadi. Nilai sin-nya ada berapa untuk secara keseluruhan ya, untuk plottingnya. Berarti nilai nanti akan kita masukkan di dalam sini bisa kita ujikan untuk masuk dalam setiap plotnya. Nah, itu berarti kalau kalian kesulitan itu bisa masuk di bagian plot ini ya, untuk hub plot bisa kita cari untuk bentuk-bentuk plotnya. Nah, di sini nanti akan dibantu untuk perhitungan plot apa saja yang akan masuk di dalamnya. Ini kita bisa gambarkan untuk masing-masing nilai X-nya, berarti dimasukkan tangen, sin. Nah, ini berarti plotnya kita bisa masukkan dan kita bisa gambarkan. Nah, ini berarti adalah bagian-bagian yang akan kita jalankan dan kalian bisa coba ya nanti. Berarti artinya X ini adalah lens space tadi, jaraknya. Y-nya ini adalah nilai yang akan dimasukkan dalam setiap persamaannya. Nah, berarti kalau ini kita masukkan, berarti terjadi nilai X, Y, kemudian tutup kurung. Berarti artinya ada nilai X, ada nilai Y. Kita coba ini, kita copy ya. Kemudian saya masukkan Y tansinnya. Kemudian kita masukkan cukup tanpa adanya marking atau bentuk tampilannya. Nah, berarti nilai yang ada di sini sudah terjalankan dibandingkan dua tadi. Yang atas, kenapa ini kok nggak muncul gambarnya? Karena ini sudah dihasilkan titiknya langsung 30. Nah, kemudian berarti ini cuma satu titik. Nah, sedangkan kalau yang di sini ini diminta sebanyak lin space X-nya, berarti X-nya ada berapa banyaknya, Y-nya ini adalah suatu function atau equation-nya. Kemudian equation ini dimasukkan di mana jarak X itu dimasukkan terhadap banyaknya Y equation tadi. Maka bisa terbentuk gambar tadi. Nah, kalau ini kita masukkan lagi, berarti misalnya saya punya nilai Y. Nah, sekarang saya akan menguji bentuk yang ada di sini. Saya CLC dulu biar kelihatan. Nah, saya punya Y yang kedua. Y yang kedua ini saya masukkan dengan nilai adalah yang sin X saja. Nah, berarti dia akan memasukkan nilai lin space-nya. Kalau ini dimasukkan lin space-nya dari P-nya tadi untuk nilai X-nya kan sebanyak ini toh X. Nah, X-nya sebanyak ini. Berarti kalau kita masukkan dalam nilai plot, ya plotnya XY yang ada di dalam sini, maka nilai XY di sini sudah berbeda nilainya. Nanti nilai di sini sudah berbeda untuk nilai terhadap Y. Kalau ini kan Y yang lama tadi ya. Nah, sekarang saya ganti dengan nilainya Y underscore 2. Y-nya besar. Nah, maka nanti hasil ini sudah berbeda plotnya. Oh iya, berarti nilai P yang tadi P-nya masing-masing terhadap nilai Y yang ada di sini. Ini berarti sekian banyaknya data. Nah, itu kurang lebihnya untuk pembahasan dari plot. Baik, itu yang perlu saya sajikan untuk pemahaman dasar dari penggunaan MATLAB. Kira-kira sampai tahap ini mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.